Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Apakah kamu mencoba untuk membalaskan dendam gadis Yuyan? Raja Abadi terkejut. Sui tidak menyangkalnya dan berkata, mengapa tidak? Tentu saja dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah mengarahkan pandangannya pada Cubatian dan ingin menekannya sepenuhnya. Hanya kamu. Tang Hanfeng tidak bisa menahan tawa, seorang pria yang hanya masuk ke konferensi perburuan langit mengandalkan hubungan keluarga Tang mereka, tetapi dia sangat belak-belakan. Jika Cubatian itu sangat mudah untuk dihadapi, mengapa mereka harus menelannya? Oke, jangan bahas itu lagi. Tang Yuyan menyela, ayo pergi, cari tempat istirahat dulu, lalu lanjutkan bergerak setelah aku pulih dari cedera. Meskipun semua orang menertawakan pernyataan berlebihan Sui, niat Sui membuat ekspresi Tang Yuyan jauh lebih mudah. Dia diam-diam berkata dalam hatinya meskipun pria ini adalah seorang praktisi kosmopolitan, jarang baginya untuk berani meminta balas dendam untukku di hadapan makhluk abadi yang tiada taranya seperti Cubatian. Sui memikirkannya, tetapi hanya bisa menyerah. Memang sudah terlambat untuk menemukan Cubatian saat ini. Segera, Tang Yuyan menemukan tempat yang tenang dan aman untuk memulai penyembuhan. Sui mengambil kursi rotan, duduk dengan nyaman, mengeluarkan kendi dan mulai minum. Dalam hati saya, ketika saya menemukan Cubatian, bagaimana menangkapnya dalam satu gerakan ketika pihak lain tidak punya waktu untuk menghancurkan jimat surat. 6 makhluk abadi lainnya berkumpul dan mengobrol. Ketika saya perhatikan bahwa Sui bepergian dengan kursi rotan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apakah orang ini berpikir bahwa konferensi Tianhun adalah tur pegunungan dan perairan. Tang Hanfeng merasa tidak nyaman dan mau tak mau berkata, Senmu, saya sangat ingin tahu, mengapa Anda tidak berpartisipasi dalam penilaian ketika Anda berpartisipasi dalam konferensi Tianhun, dan memenangkan kuota dengan kekuatanmu sendiri, tetapi kamu harus melewati hubungan keluarga Tangku. Yang lain juga akan melihat. Sui berkata dengan tenang, saya tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian, kultivasi saya tidak cukup. Tapi begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Tang Hanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir kamu sangat sadar diri, jadi apa tujuan partisipasimu dalam konferensi Tianhun? Sui menyesap anggur dan berkata, satu adalah untuk membuktikan jalan dan menerobos alam, dan yang lainnya adalah untuk menjelajahi alam rahasia yang telah bertahan dari periode yang terlalu liar. Semua orang tercengang. Seorang raja abadi berkata sambil tersenyum, hanya kamu. Apakah kamu ingin menjelajahi Gua Tai Huang yang tinggal di kedalaman Gunung Setan Tianshu? Yang lain tertawa. Senmu ini, kekuatannya tidak bagus, nada suaranya tidak kecil. Apapun tujuanmu, dengarkan aku sekarang. Tang Hanfeng berkata dengan sungguh-sungguh, dalam tindakan selanjutnya, Anda harus bekerja sama dengan jujur, mematuhi pengaturan kami, dan tidak bertindak tanpa izin. Sebaliknya, jika Anda tidak ingin melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan, itu ditakdirkan untuk menjadi aneh. Bukan hanya saya, tetapi penganut Tao lainnya tidak akan setuju. Tang Hanfeng menatap Sui, apakah kamu mengerti? Ini adalah pengaturan-aturan untuk Sui. Sui tanpa sadar berkata, oke, terserah kamu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa orang-orang ini menganggapnya sebagai karakter yang mengandalkan hubungan keluarga Tang. Namun, dia tidak repot-repot menjelaskan apapun. Kamu bijaksana. Tang Hanfeng puas dan berhenti memperhatikan Sui. Meskipun Tang Yuyan, yang telah bermeditasi tidak jauh untuk menyembuhkan lukanya, menutup matanya, tetapi mendengarkan semua percakapan di telinganya. Bagaimana bisa orang ini tidak marah jika diperlakukan seperti ini? Tang Yuyan bingung. Menurut pendapatnya, karena paman ketujuh Tang Lingqi sangat mementingkan Senmu ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa pada orang ini, mungkin dia adalah pria kejam tak tertandingi yang tersembunyi. Jika tidak, paman ketujuh Yan mungkin membuat pengecualian untuk menggunakan hubungan klannya agar Senmu ini berpartisipasi. Saya bahkan mengatakan pada diri sendiri untuk mematuhi kata-kata Senmu ketika saya bertindak. Untuk pengaturan seperti itu, Tang Yuyan secara alami menolak dalam segala hal dan sangat tidak puas.
Tapi setelah tenang, dia juga menyadari bahwa Paman Tujuh mungkin memiliki makna mendalam lain dalam melakukannya, jadi dia memilih untuk menerima Suyi dan bersedia membawa Suyi untuk bertindak bersama. Tapi sekarang, melihat Suyi diejek dan dihina oleh orang lain, dia tidak berani melawan. Performa lemah itu membuat Tang Yuyan merasa sedikit kecewa di hatinya. Lupakan saja, mari kita perlakukan dia sebagai akuntan hubungan khusus. Tang Yuyan tidak memikirkannya lagi. Beberapa jam kemudian, luka Tang Yuyan sembuh dan basis kultivasinya pulih, dan dia segera memutuskan untuk melanjutkan tindakannya. Selanjutnya, mari kita pergi ke Meteorite Ridge, di mana juga ada peluang besar untuk dikuburkan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat memanen Star Origin Motherstone yang sangat sulit untuk dilihat. Tang Yuyan membuat pengaturan. 100 tahun yang lalu, dia berpartisipasi dalam konferensi Tianshu terakhir, dan dia cukup akrab dengan situasi Gunung Setan Tianshu. Meteorite Ridge juga sangat berbahaya, dan ada banyak monster aneh dan menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu, jika tebakan saya benar, makhluk abadi lainnya juga harus pergi ke Meteorite Ridge. Di sana, cobalah yang terbaik untuk berhati-hati. Beberapa, untuk menghindari terjebak oleh orang lain. Setelah Tang Yuyan memberi perintah, dia mengajak semua orang untuk memulai tindakan. Dalam perjalanan, Tang Yuyan memimpin, kecuali beberapa monster, tidak ada lagi tikungan dan belokan. Perlu disebutkan bahwa, setelah membunuh monster yang ditemui di sepanjang jalan, karena Suyi tidak pernah mengambil tindakan, dia bahkan tidak mendapatkan rampasan apapun. Suyi tidak peduli tentang ini. Lagi pula, dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tapi makhluk abadi lainnya sedikit tidak puas, dan mereka semakin yakin bahwa Suyi ada di sini untuk main-main. Namun, karena wajah Tang Yuyan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah setengah hari, rombongan akhirnya tiba di Bukit Meteorit. Ini adalah gunung yang gundul, meliputi area yang sangat luas. Tang Yuyan membawa semua orang ke Meteor Ridge ketika mereka dikepung oleh sekelompok iblis. Mereka menghantui berkelompok dan tidak takut mati. Tang Yuyan dan yang lainnya harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk akhirnya membunuh kelompok iblis ini. Kecuali Tang Yuyan, semua orang kelelahan dan kehabisan napas. Namun, jarahannya sangat kaya, cukup untuk mengumpulkan puluhan inti ajaib dengan kualitas luar biasa. Shenmu, mengapa kamu tidak melakukannya sebelumnya? Apakah kamu takut bodoh? Tang Hanfeng melirik Suyi dengan tidak senang. Suyi melihat ke tempat yang jauh dari Meteorite Ridge dan berkata dengan santai, pertempuran semacam ini bukan apa-apa bagimu, aku tidak perlu mengambil tindakan. Semua orang hampir tertawa, ketakutan hanyalah ketakutan, kamu berpura-pura menjadi apa? Tang Hanfeng hendak mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Tang Yuyan, mengatakan, hentikan beberapa kata dan lanjutkan perjalananmu, jauh di dalam Wang Yunsing Ridge. Segera, grup itu bergerak. Di sepanjang jalan, mereka menghadapi banyak serangan monster lagi, yang tidak fatal, tetapi membawa masalah besar bagi mereka. Bahkan sekali, ketika berhadapan dengan sekelompok kupu-kupu iblis yang tampak seperti hantu ganas, Tang Hanfeng dan yang lainnya sangat menderita dan terluka. Dalam hal ini, Suyi tidak pernah bergerak. Karena itu tidak perlu. Namun, Tang Hanfeng dan yang lainnya semakin membenci Suyi di hati mereka. Ketika mereka bertindak, mereka semua memiliki wajah dingin dan mengabaikan Suyi. Suyi senang. Dia meletakkan tangannya di punggung dan mengikuti perlahan. Lihat. Sampai dia mencapai kedalaman Meteorite Ridge, mata indah Tang Yuyan berbinar. Perhatikan baik-baik, bintang-bintang itu adalah meteorit seukuran kepalan tangan yang mengesankan. Itu adalah batu induk Xing Yuan. Bahan ilahi yang langka di dunia sudah cukup untuk membuat raja-raja abadi didambakan, dan itu adalah bahan ilahi yang luar biasa untuk menyempurnakan harta peri. Mata Tang Yuyan terbakar. Yang lain juga bersemangat. Pada saat ini, Tang Hanfeng melirik Suyi dengan dingin dan berkata, saat ini, sebaiknya kamu tidak mengambil tindakan. Suyi tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jika aku membacanya dengan benar, ada banyak orang kuat yang tersembunyi di kedalaman kabut darah. Tang Hanfeng terkejut, lalu mencibir jangan khawatir.
Tang Yuyan mengerutkan kening dan berkata, Senmu benar, di kedalaman kabut darah, memang ada setan berbahaya, beberapa di antaranya bahkan dapat menimbulkan ancaman fatal bagiku. Semua orang terkejut dan terpana. Tapi jangan khawatir, aku datang dengan persiapan kali ini. Berbicara, Tang Yuyan mengeluarkan tali seputih salju setebal ibu jari, ini adalah tali spiritual, Anda akan membantu saya melindungi hukum nanti, saya akan menggunakan harta ini untuk mengumpulkan Xing Yuan. Batu ibu. Semua orang dengan senang hati setuju. Su Yi tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan, seseorang datang. Begitu suara itu jatuh, kilatan cahaya meraung dan menyilaukan. Sekelompok karakter abadi. Gu Dongliu abadi dari Sekte Shenhuo. Wajah Tang Hanfeng tiba-tiba berubah. Pada konferensi perburuan surgawi ini, beberapa makhluk abadi dari Sekte Shenhuo dikirim. Di antara mereka, ada 3 makhluk abadi yang tak tertandingi yang mendapat perhatian paling besar, dan salah satunya adalah Gu Dongliu ini. Tang Yuyan mengerutkan kening. Dia juga abadi, jadi dia secara alami tahu betapa kejamnya lawan Gu Dongliu. Hanya Su Yi yang berdiri di sana, tenang. Setelah Gu Dongliu dan rombongannya tiba, mereka berdiri di area yang tidak jauh, jelas tidak takut dengan sup, hujan, dan asap, dan memutuskan untuk mencampurnya. Nona Tang, kesempatan hari ini, kita bagi sama rata, bagaimana? Gu Dongliu membuka mulutnya sambil tersenyum. Dia jelas juga tahu seberapa kuat Tang Yuyan, jika tidak, jika dia berubah menjadi abadi lain, dia akan dikeluarkan olehnya. Kenapa malah? Kita duluan. Supnya dingin dan hujan. Gu Dongliu menunjuk ke kabut berwarna darah yang menutupi langit dan matahari di kejauhan, dan berkata di kedalaman kabut berwarna darah, ada setan yang sangat menakutkan yang tertidur. Jika kita merobek wajah satu sama lain, itu hanya akan menyebabkan jika ada gerakan, monster-monster itu akan diperingatkan, dan pada saat itu, tidak ada yang bisa memanfaatkan kesempatan ini. Dia mengubah kata-katanya, sebaliknya, jika kita bekerja sama, kita akan aman satu sama lain, dan kita akan mendapatkan peluang, mengapa tidak melakukannya? Tidak ada alasan lain, apa yang dikatakan Gu Dongliu adalah kebenaran. Kita bisa membagi peluang, kita harus memperhitungkan 70%. Tang Yuyan berkata dengan dingin, kalau tidak, masalah ini tidak dibahas. 70%. Gu Dongliu mengerutkan kening, dan senyum di wajahnya memudar, tidak, itu harus setengah-setengah, saya menghormati Nona Tang, jangan berpikir bahwa Nona Tang, Gu pandai berbicara. Suasana tiba-tiba menjadi semakin tertekan dan tegang. Tiba-tiba terdengar suara seperti lonceng pagi dan genderang petang berbunyi. Siapapun yang melihat kesempatan seperti ini memiliki bagian, dan dia harus dianggap sebagai biksu yang malang. Disertai oleh suara itu, Biksu Zuoyun, yang mengenakan jubah biksu, memiliki penampilan yang tampan, dan temperamen yang halus, datang. Itu pencuri botak yang tak tahu malu. Di sisi Sekte Shenhuo, seseorang berteriak, menunjukkan rasa takut. Tang Yuyan dan pihak mereka, orang-orang juga terkejut dan wajah mereka berubah. Zuoyun, Dewa Abadi Kuil Lianhua, siapa yang tidak tahu? Mereka yang benar-benar memahami Zuoyun akan mengerti bahwa biksu yang terlihat seperti kelompok yang baik hati ini sebenarnya sangat kejam. Kemunculan Zuoyun membuat situasi di lapangan berubah secara tiba-tiba. Shenhuo Sekte Gu Dongliu dan yang lainnya merasa sedikit kesulitan. Tang Yuyan bahkan menggosok alisnya dan merasakan sakit kepala. Begitu banyak pesaing muncul dalam waktu singkat, yang sama sekali tidak terduga baginya. Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa, jika kamu ingin mengambil tempat ini sendirian, aku khawatir itu gantung. Benar-benar pencuri botak, donor ini tampaknya memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang biksu yang malang. Zuoyun menghela nafas pelan. Dia datang dari kejauhan, tetapi ketika matanya menyapu lapangan secara tidak sengaja, ketika dia melihat Su Yi berdiri di kam Tang Yuyan, dia tiba-tiba menjadi kaku, dan sudut bibirnya berkedut dengan keras. Ayo, apa orang ini? Meskipun hatinya bingung, Zuoyun berpura-pura tenang di permukaan, dan berkata, biksu yang malang membuat perhitungan, kesempatan di sini bukan bersamaku, jadi aku tidak akan repot-repot kamu, selamat tinggal.
Berbicara, berbalik dan pergi. Penonton tercengang, apa yang terjadi? Hanya di sini, pergi. Berhenti. Suara acuh tak acuh terdengar. Su Yi berbicara. Tang Hanfeng dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna, kekacauan macam apa Sen Mutian, apakah Anda benar-benar berniat membiarkan biksu berhati hitam seperti Zuo Yun tetap tinggal? Yang mengejutkan mereka melihat Zuo Yun, yang telah pergi, tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berkata dengan ekspresi terkejut, haha, ternyata rekan Taois Sen. Anda juga di sini. Semuanya. Tidak ada yang bisa melihat kata-kata tidak tulus Zuo Yun, dan bahkan warna, kejutan, di wajahnya jelas berpura-pura. Semua orang pasti bertanya-tanya. Tang Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Su Yi, apakah orang ini mengenal Zuo Yun? Su Yi tersenyum dan berkata, karena kamu di sini, bantulah dirimu sendiri, dan bersama dengan Nona Tang, bersihkan orang-orang dari Sekte Shen Huo, dan belum terlambat untuk pergi. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Gudong Liu dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Zuo Yun juga memfitnah hatinya, kamu, Shenmu, saja sudah cukup untuk menggantung orang-orang itu, mengapa kamu ingin aku menembak? Saat berikutnya, saya melihat dia menyatukan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kata-kata Shen Daoyou sangat baik, dan adalah tugas Buddhis saya untuk melenyapkan setan dan membela Tao. Meskipun saya bukan berbakat, tetapi pada saat ini, saya juga ingin menjelma menjadi Raja Kong yang bermata marah, dan menggunakan sarana guntur dan pembantaian. Suara itu menyebar ke hadirin, dan apa yang dia katakan disebut benar dan menakjubkan. Semua orang hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Tang Yuyan adalah kecelakaan dan kejutan. Jika ada kerja sama Zuo Yun, mengapa Anda harus khawatir tentang Gudong Liu? Biksu Zuo Yun, apa maksudmu? Wajah Gudong Liu tenggelam. Zuo Yun mengeluarkan segel harta karun persegi dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa maksudmu? Tentu saja, ini adalah bergabung dengan Nona Tang untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan. Berbicara, dia mengambil langkah, mengangkat segel harta karun dan menghancurkannya ke arah Gudong Liu. Itu yang disebut berani dan mendominasi. Itu tidak terlihat seperti biksu yang welas asih. Tang Yuyan merasa dirugikan, bagaimana dia bisa bersikap sopan sekarang. Melihat Zuo Yun bergerak, dia mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tang Yuyan, tidakkah kamu menginginkan kesempatan ini? Setelah perang terjadi, itu ditakdirkan untuk menarik iblis di kedalaman kabut darah. Gudong Liu berteriak keras. Ketika dia berbicara, dia membawa para keabadian itu untuk menghindari mereka untuk pertama kalinya, agar mereka tidak diserang dan dikepung. Apa peluangnya? Selama kamu bisa tersingkir dari game, aku akan senang. Tang Yuyan adalah pembunuh, dan dia menebas dengan pisau pendek Qian. Zuo Yun bahkan lebih mendominasi, memegang segel harta karun untuk sementara waktu. Tarik. Gudong Liu sangat marah, tetapi dia tidak berani bertarung sembarangan, dan melarikan diri dengan reinkarnasi dari para abadi itu. Untuk 1 lawan 1, dia tidak takut pada Zuo Yun atau Tang Yuyan. Jika Anda memiliki satu kedua, tidak banyak peluang untuk menang. Saat ini, konferensi perburuan langit baru dimulai kurang dari 3 hari. Bah, kemana harus pergi? Zuo Yun berteriak, dan hendak mengejar. Oke, berhenti mengejar. Su Yi berbicara. Zuo Yun tiba-tiba berhenti, dan menyimpan segel harta karun itu dengan rapi. Melihat ini, Tang Yuyan hanya bisa menyerah. Zuo Yun mengumumkan nama Buddha dan sangat tersentuh. Semuanya. Aku baru saja bersumpah akan melenyapkan iblis dan membela Dao, tapi sekarang aku memuji Shenmu karena penyanyang, biksu ini sangat pelin-pelan, banyak omong kosong. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan melambai, kamu bisa pergi. Rekan Taois memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan biksu yang malang itu tidak berani repot lagi dan pergi. Berbicara, biksu Zuo Yun mengoleskan minyak di kakinya, menoleh dan pergi, berlari jauh-jauh, menghilang dalam sekejap mata, dan tampak seperti sedang berlari menyelamatkan diri. Pada titik ini, situasi tegang telah teratasi. Mata semua orang yang melihat Su Yi sudah dipenuhi dengan kejutan dan kebingungan. Bagaimana orang ini bisa memanggil Raja Abadi Zuo Yun dari kuil Lian Hua yang tiada taranya?
Juga, melihat perilaku dan kata-kata Zuo Yun, dia jelas sangat menentang, tetapi dia harus mematuhi pengaturan Sui. Ini mengejutkan. Ketaatan. Namun, meskipun ada kebingungan di hati mereka, Tang Hanfeng dan yang lainnya tidak bertanya. Pertama, harga diri mereka membuat mereka sulit mengambil inisiatif untuk menyapa Sui. Kedua, dalam perjalanan sebelumnya, mereka banyak mengkritik Sui, baik penghinaan atau sarkasme, dan hubungan telah lama tegang. Saat ini, saya benar-benar tidak bisa menunduk untuk bertanya. Pada akhirnya, Tang Yuyan tidak bisa menahan diri dan berkata, apakah kamu dan Zuo Yun berteman? Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Tang Yuyan. Dia menatap Sui dalam-dalam, tanpa bertanya lebih lanjut, dia mengeluarkan tali dan mulai bertindak. Aduh. Tali pengikat panjang dan panjang, menyapu ke kedalaman kabut darah, dan diam-diam mengikat sepotong batu induk Xingyuan. Dengan Tang Yuyan memberi isyarat dengan lembut, bagian ini bahan ilahi langka yang jarang di dunia luar jatuh ke telapak tangan Anda. Selanjutnya, Tang Yuyan mengikuti, mengumpulkan batu induk sumber bintang dalam kabut berwarna darah. Selama periode itu, makhluk abadi lainnya menyapu formasi di satu sisi. Untungnya, tidak ada yang terjadi selanjutnya. Segera, Tang Yuyan mengumpulkan hampir semua batu induk Xingyuan dalam kabut darah, dan sudut alis serta matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini untukmu. Tang Yuyan mengeluarkan sebagian dari batu induk Xingyuan dan membagikannya kepada para raja abadi itu. Kemudian, dia membagi batu induk Xingyuan yang tersisa menjadi dua, menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri, dan menyerahkan bagian lainnya kepada Sui, berkata, ini milikmu. Meskipun Sui tidak berkontribusi dalam operasi ini, hubungannya dengan Zuo Yun lah yang menyelesaikan situasi tegang hari ini dalam satu gerakan. Oleh karena itu, Tang Yuyan langsung membagikan sebagian besar hasil panen kepada Sui. Begitu banyak. Sui tertawa. Tang Yuyan berkata, saya selalu adil dalam pekerjaan saya. Inilah yang harus Anda dapatkan, dan saya yakin orang lain tidak akan memiliki pendapat. Para makhluk abadi itu saling memandang dan setuju. Mereka mungkin tidak jelas. Alasan mengapa mereka bisa mendapatkan kesempatan ini hari ini adalah karena Shenmu memainkan peran kunci. Sui tidak sopan, dan dengan jentikan lengan bajunya, dia menyingkirkan hampir 50 batu induk Xingyuan. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Tang Yuyan, semua orang berangkat lagi. Dalam perjalanan, para raja abadi itu diam-diam berbicara melalui transmisi suara. Seseorang menganalisis. Ya, jika dia hanya makhluk abadi biasa, tidak mungkin baginya untuk melewati hubungan keluarga Tangku dan mendapatkan tempat ini untuk berpartisipasi dalam konferensi Tianhun. Tang Hanfeng menegaskan. Jadi, kita telah bertemu dengan seorang bangsawan dengan identitas besar. Jika demikian, latar belakangnya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, dan saya khawatir hanya mereka yang telah melangkah di atas jalan abadi adalah ratu dari kekuatan besar yang tak tertandingi. Bisakah orang menerima perawatan khusus seperti itu? Seseorang terkejut. Bagaimana statusnya tidak peduli seberapa mulianya? Kekuatannya sangat biasa-biasa saja, dia tidak dapat lulus penilaian untuk berpartisipasi dalam konferensi Tianhun, bahkan dia sendiri mengakui bahwa kultivasinya tidak cukup, dan dia harus mencampur-adukkan hubungan untuk berpartisipasi. Raja abadi seperti itu, paling banter, bajingan. Ada nada cemburu dalam suara seseorang. Dan setelah percakapan rahasia seperti itu, di mata karakter abadi ini, Sui telah menjadi putra yang ceria dan mulia dengan latar belakang yang jelas. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.